Hai Dilser, hari ini bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon. Edisi kali ini saya bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau biasa sering kita dengar Disdukcapil ya, Kabupaten Deli Serdang. Yang mana kita tahu dinas ini juga menjadi salah satu dinas yang menjadi perpanjangan tangan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang dalam mensukseskan program serta visi dan misinya dalam menuju Deli Serdang sehat. Dan kita tahu tugas dari Disdukcapil adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk penyusunan rencana dan kebijakan teknis, pelayanan pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan dan inovasi data kependudukan. Dan tema kita kali ini adalah Paten Kali, pelayanan administrasi terpadu, kecamatan lengkap dan elektronik. Dan bersama saya sudah hadir narasumber dari Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Ada Bapak Misran Sialoho selaku Kepala Dinas. Halo Bapak. Halo, selamat siang Pak Kelvin. Siang Bapak, dan didampingi Pak Amos ya Bapak. Ya. Sehat Bapak. Sehat. Semangat Bapak hari ini. Siap, semangat. Semangat. Luar biasa, nah itu yang paling penting. Semangat. Kalau udah semangat berarti artinya sehat Bapak ya. Sehat. Kita menuju Deli Serdang sehat. Siap. Luar biasa Bapak. Hari ini Bapak sesuai tema kita ini Bapak ya, Paten Kali. Nah, sesuai visi dan misi Bapak Bupati Deli Serdang juga ini Bapak, yaitu sehat pelayanan publiknya. Nah, sebenarnya apa saja yang telah dilaksanakan di Disdukcapil ini Bapak terkait mendukung visi misinya Bapak Bupati Bapak? Makasih Pak Kelvin. Tadi sudah Bapak awali dengan menyebut bahwa salah satu visi misi Pak Bupati adalah sehat pelayanan publiknya. Benar Bapak. Tentu kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Dalam hal ini tentu penyiapan data-data penduduk, baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Untuk mendukung visi misi ini yang bukan saja sebenarnya ini merupakan visi misi Pak Bupati, juga harapan dari Pak Presiden, cita-citanya Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau beramanah untuk selalu melakukan perbaikan pelayanan publik. Juga ini juga merupakan harapan dari Pak Gubernur Pak Bobi Nasution, di mana dalam beberapa kali pertemuan beliau selalu menyampaikan untuk setiap kabupaten kota untuk menyiapkan pelayanan publik yang baik. Salah satunya tentu adalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini bukan pelayanan dasar, tapi merupakan dasar dari semua pelayanan. Mau berobat ya harus ada administrasi kependudukannya, mau urus BPJS dan macam-macam, itu semuanya harus ada pelayanan publik, pelayanan penyiapan administrasi kependudukannya. Ya. Dalam hal ini juga Pak Bupati Deli Serdang sejak awal beliau dilantik dan bertemu dengan para pimpinan UPD, beliau utamanya mempersiapkan, mengamanahkan kepada kami, khususnya semua OPD sebenarnya, termasuk di Disdukcapil, penyiapan pelayanan publik yang baik. Dalam ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung ini kita ikut di dalam 3 program utama beliau. Jadi misalnya ada program berjemur ya, berjemur di mana dalam setiap kegiatan berjemur, artinya kunjungan Pak Bupati ke kecamatan, ke desa, itu kami selalu diikutkan dan ikut mendampingi dan melakukan pelayanan adminduk. Jadi langsung juga ikut dalam kunjungan beliau. Jadi kita sebenarnya duluan itu hadir untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan, baik itu penggantian KTP rusak, KTP hilang, yang sebelumnya biasanya kita sudah informasikan kepada masyarakat. Selain itu juga melakukan perekaman KTPL bagi pemula. Ya, jadi kita di tempat di mana kunjungan Pak Bupati kita melakukan perekaman KTPL. Juga
melakukan pencatatan perkawinan, kelahiran, dan akte kematian dan aktivasi identitas kependudukan digital itu dalam program berjemur. Selanjutnya beliau juga kami juga ikut turut di dalam pelaksanaan CTM, cepat, transparan, dan mudah. Jadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melakukan percepatan pelayanan, baik itu yang khusus datang ke kantor Disduk Capil maupun pelayanan-pelayanan di kecamatan. Jadi khususnya misalnya di dalam hal pengurusan kartu keluarga, sebelumnya kita itu 3 hari sampai 5 hari kerja. Sebelumnya ya. Jadi setelah Pak Bupati, kita sesuai anjuran Pak Bupati, kita melakukan percepatan 4 sampai 6 jam. Ya, artinya 1 hari bisa selesai. Kalau dia pagi mengusulkan berkasnya, siang selesai. Sudah selesai. Begitu juga pencetakan KTPL yang sebelumnya 3 hari. Apalagi sekarang kita ada pelayanan pas pula, pas servis ya, pas servis bukan pas pula. Itu di kantor, bahkan semalam saya masih ngecek, ada yang cuma setengah jam, meskipun kita publikasikan itu 2 jam ya. Ya, setengah jam rata-rata sudah selesai, tapi dipublikasikan di SOP kita itu 2 jam ya. Kemudian akte kelahiran sebelumnya 3 hari juga, itu 1 sampai 2 hari kerja. Kemudian akte kematian juga seperti itu, sebelumnya 3 hari kerja, sekarang 2 sampai 3 hari kerja. Kemudian akte perkawinan sebelumnya 5 hari kerja, sekarang memang masih 3 sampai 5 hari kerja, karena memang ada masalah-masalah hukum yang harus kita hindari dalam rangka penyelesaian berkas-berkas dimaksud. Selanjutnya di program Paten Kali, pelayanan administratif terpadu kecamatan lengkap dengan elektronik ya. Ini di launching pada tanggal 22 April 2025 yang langsung dilakukan oleh Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Kecamatan Sunggal ya, pada tanggal 22 April 2025. Ini sekaligus di launching pada 3 kecamatan. Jadi bukan hanya Kecamatan Sunggal, pada saat yang sama juga di launching Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Galang. Jadi pada hari yang sama itu beliau launching kegiatan Paten Kali, pelayanan Paten Kali di kecamatan. Adapun yang diurus di sana, yang bisa dilakukan pengurusan adminduk di kantor kecamatan, khususnya di loket Paten Kali di kecamatan, itu adalah kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, akte kematian, dan aktivasi IKD. Jadi kita publikasikan 4 memang, tapi sesungguhnya ada juga perekaman KTPL untuk khususnya sebenarnya kalau saat ini itu ada di 19 kecamatan, kecuali untuk Gunung Meriah, Beringin, dan Kutalimbaru. Jadi masyarakat bisa melakukan perekaman KTPL di loket Paten Kali di kecamatan. Tunggu, biasanya harus masyarakat kita anjurkan untuk minta tanda perekamannya di kecamatan. Besoknya dia bisa datang ke kantor Disduk Capil di Lubuk Pakam untuk kita cetakkan KTP-nya, KTP barunya. Dan setelah sampai di kantor, ya biasanya melalui loket pas servis itu 1 sampai 2 jam selesai, Pak. Itu untuk Paten Kali di kecamatan. Pada saat yang sama juga sudah dilakukan ini pada 22 kecamatan. Jadi saat ini sejak tanggal 30 Juni itu sudah 22 kecamatan sudah selesai. Jadi pada saat perayaan atau HUT Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Juli 2025, seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang sudah
membuka loket Paten Kali khususnya untuk pelayanan Adminduk yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, aktivasi IKD maupun ada juga perekanan. Sehingga selanjutnya barangkali kalau saya teruskan tentang pelayanan Paten Kali, saat ini kita sudah membuka juga di tingkat desa, Pak, di tingkat desa dan kelurahan. Ini Paten Kali di desa ini sudah dilakukan juga peresmiannya oleh Pak Bupati langsung juga. Pak Bupati langsung. Ya, dengan Bapak Wakil Bupati pada tanggal 11 Juli 2025 di desa atau di kelurahan, ya, di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sentuhan. Dan pada waktu itu beliau juga sudah menyerahkan hasil dari Paten Kali di kelurahan itu 2 KK dan 1 akte kelahiran. Dan saat ini sudah ada pada 26 desa. 26 desa, Bapak. Ya, 26 desa di 8 kecamatan yang telah buka loket Paten Kali desanya. Dan 1 kelurahan, yaitu tadi di Kelurahan Kenangan Baru. Itu barangkali yang berkaitan dengan Paten Kali. Jadi dengan adanya loket Paten Kali ini, kami berharap seluruh masyarakat yang mengurus bidang administrasi kependudukannya, khususnya yang ada loket Paten Kalinya, cukup di kecamatan atau di desanya saja, tidak perlu harus datang jauh-jauh lagi ke Lubuk Pakam. Benar. Itu akan membutuhkan ongkos dan macam-macam. Pastinya, Bapak. Dan juga akan menimbulkan biaya-biaya. Sesampai di kantor pun ada saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka pengurusan itu. Jadi kita berharap semua desa dan kelurahan ini maupun di loket Paten Kali di kecamatan manfaatkanlah ini supaya sesuai harapan Pak Bupati ini memperdekat pelayanan Adminduk kepada masyarakat tanpa bertele-tele, ya. Benar. Bertele-tele. Cukup dia datang ke desanya atau ke kecamatannya, maka Adminduknya sudah bisa terselesaikan, dan itu akan banyak menghemat, ya, biaya, waktu dan segala macam. Jadi loket Paten Kali ini semacam alat transportasi yang langsung ke kami, yang masyarakat tidak lagi perlu menyiapkan transportasinya. Jadi melalui aplikasi, melalui sistem, melalui internet, kita bisa melakukan pengurusan Adminduk. Barangkali itu tentang Paten Kali, Pak. Luar biasa. Mungkin Pak Amos ada yang mau ditambahin seperti apa lagi yang sudah dilaksanakan sejauh ini dari Distrik Capil untuk terkait pendukungan visi dan misi Pak Bupati. Ya, saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Jadi setiap minggu Dinas Dukcapil akan terus menambah jumlah desa ataupun kelurahan terkait loket Paten Kali yang ada di desa. Jadi kalau hari ini disampaikan Pak Kadis tadi sudah ada 26, setiap hari kita akan tambah jumlahnya. Misalnya untuk hari ini kita laksanakan buka loket Paten Kali di Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit. Ya, setelah ini kita berencana ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Pantelabu. Dengan harapan semakin banyak jumlah desa yang dapat melakukan pelayanan Paten Kali akan memudahkan masyarakat, tidak perlu lagi datang ke Distrik Capil di Lubuk Pakam, cukup datang ke kantor desa, pengurusan KK, pengurusan akta kelahiran dan juga akta kematian dapat dilayani di desa. Oke, luar biasa Bapak. Dan artinya memang masyarakat sudah
bisa langsung ke desa-desa ya. Tapi buat desa yang lain sabar dulu ya Bapak. Ya. Karena ini semuanya bertahap Bapak ya. Ya, betul. Jadi jangan ada di desa lain, kenapa kami belum nih, kenapa kami belum. Tapi untuk kecamatan sudah semua Bapak ya. Ya. Seluruh kecamatan sudah Pak. Semua. Jadi kalau memang kantor desanya belum siap, ya udah datang ke kecamatan Bapak ya. Karena ini semuanya bertahap. Oke, mungkin Pak Amos sedikit lagi Pak Amos bisa ditegaskan atau ditekankan sebenarnya jenis apa saja pengurusannya yang bisa dilaksanakan di Paten Kali ini Bapak. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan Pak Kadis tadi bahwa pelayanan yang dilakukan di Paten Kali kecamatan itu ada 4 jenis layanan. Ya, yang pertama adalah penerbitan kartu keluarga, penerbitan akta kelahiran, ada penerbitan akta kematian dan aktivasi IKD. Ditambah lagi pelayanan perekaman KTP bagi pemula. Selanjutnya untuk pelayanan Paten Kali yang kita buka di desa ataupun di kelurahan itu pelayanan kartu keluarga, pelayanan akta kelahiran dan juga akta kematian. Nah, jadi buat masyarakat dari Serdang juga jangan berpikir biasanya Pak kan bisa lebih cepat nih Pak kalau langsung ke Distrik Capil sebenarnya Pak Iya. daripada harus ke desa katanya. Nah seperti itu jangan berpikir seperti itu karena memang Paten Kali ini dibentuk memang untuk mempermudah masyarakat ya. Jadi ya keren, ke desa langsung juga udah bisa, nggak perlu harus ke Distrik Capil jauh seperti yang Pak Misal tadi katakan. Oh dari Simulangit ke Pakem lumayan Bapak ya. Beberapa waktu Beberapa yang waktu. digunakan ya, selama perjalanan. Malah Benar. saya melihat malah kadang-kadang lebih lama orang yang mengurus langsung datang ke kantor daripada loket Oke. Paten Kali. Bisa lebih lama Pak, karena ya biasalah kedatangan masyarakat ini datang ke kantor pas makan siang ya tunggu dulu, nanti ada jam istirahat baru selesai istirahat baru dilayanin gitu. Tapi kan kalau melalui loket Paten Kali kan langsung ke operatornya gitu. Operator kemudian bisa menindaklanjutinya tentu pada jam kerja sih, pada jam kerja. Jadi waktu dia berjalan udah berapa lama dia, misalnya dari Simulangit ke Lubuk Pakam itu barangkali 3 jam lebih kurang juga kan dia berjalan, pulang pergi udah 6 jam. Padahal ketika mengurus hanya kakak dia 6 jam sudah selesai setelah diajukan dari Simulangit ke kita gitu, 6 jam kan sia-sia waktu dia di jalan Ya, dengan waktu dia menunggu. Bisa lebih kurang 2 jam atau 3 jam barangkali juga pengurusannya di kantor. Berarti kalau digabung udah 9 jam dia waktu dia mengurus hanya kakak saja. Tetapi kalau loket Paten Kali ada yang biasanya ada 2 jam juga selesai Pak. Jadi baru diajukan dari kecamatan ke kita 2 jam, setelah itu udah selesai gitu. Dia tinggal tunggu. Iya. Nah, Kita buat 6 jam itu karena memang apa waktu ya, per waktu sebenarnya. Nah, sebenarnya apresiasi dari masyarakat ini seperti apa Bapak setelah Paten Kali ini dibentuk di desa-desa? Apakah memang Bapak sendiri mungkin mengalami pengalaman yang bahwasannya wah ternyata diapresiasi masyarakat ini, atau mungkin ada kendala lain di lapangan Bapak saat pembentukan Paten Kali ini Bapak? Atau seperti apa? Sebenarnya apresiasi itu banyak, respon dari masyarakat ini baik, ini apa. Ada juga respon negatif ya, respon negatif karena kadang-kadang berkas yang diurus ini tidak semuanya juga bisa dilakukan pengurusannya di Paten Kali. Karena kadang-kadang masalah data, masalah validasi, verifikasi data, apalagi seperti akte kematian. Kalau sudah lewat dia dari meninggal setelah lewat dari 3 tahun, itu masih harus datang ke Distrik Capil. Benar-benar. Jadi banyak berkas-berkas, kadang-kadang ya seperti semalam ada yang mengajukan syaratnya kakaknya, rupanya kakaknya yang dibuat-buat sendiri gitu. Ada juga yang seperti itu. Akhirnya marah-marah, tapi pada kenyataannya setelah kami cek kakaknya tidak betul. Bukan diterbitkan dari Distrik Capil. Bukan diterbitkan dari Distrik Capil. Entah siapa yang mengurusnya, katanya setelah kita tanya calo katanya yang membuatnya gitu. Calo yang membuatnya hingga itulah terbit kakaknya gitu. Setelah kita sesuaikan dengan di aplikasi DISIA, data itu tidak ada. Ya itu sering juga menjadi salah satu kendala dalam pengurusan Admindo gitu.
Nah, kalau dari Bang Amos nih, kendala di lapangan seperti apa? Ya, sepertinya kendala di lapangan nyaris tidak ada ya, Nyaris karena sebenarnya kantor kepala desa pun saat ini telah memiliki katakanlah fasilitas yang cukup seperti jaringan internet, seperti komputer untuk penyiapan peralatan dukung. Sepertinya kepala desa yang telah kita kunjungi itu memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah cukup memadai. Hanya saja tinggal penyesuaian mungkin dengan kita dan penyediaan loket Paten Kali supaya lebih representatif, ada ruang tunggu yang nyaman seperti itu, ada petugas. Makanya setiap desa yang kita kunjungi itu yang akan kita buka loket Paten Kalinya terlebih dahulu, petugas desanya kita lakukan bimbingan, pengarahan, kita lakukan katakanlah seminggu sebelumnya, artinya memberikan pengetahuan dasar tentang administrasi kependudukan, tentang hal-hal persyaratan, formulir dan selanjutnya, dan bagaimana melayani masyarakat dengan baik terkait pengurusan administrasi kependudukan. Jadi berdasarkan cerita dari beberapa teman-teman yang ada di desa, masyarakat Kabupaten Deli Serdang sangat bersyukur ya dengan adanya pelayanan di desa ini, karena bayangkan seperti di Kecamatan Sibulangit tadi, secara umum kalau ingin mengurus datang ke dinas itu nyampainya sekitar jam 11 atau jam 12 di kantor. Ya, setelah itu pada saat mereka sampai terkadang di jam istirahat seperti itu ya, mereka baru bisa terlayani di jam setengah 2, mungkin ada beberapa menit pelayanan mereka kembali pulang seperti itu. Mereka sampai di rumah terkadang sampai maghrib atau sampai malam. Dengan adanya layanan ini yang hari ini kita buka di desa di Kecamatan Sibulangit, ada 2 desa ya, Rumah Kinangkung SP dan juga Desa Sibulangit Kecamatan Sibulangit. Saya kira ini cukup memberikan sesuatu angin segar lah kepada penduduk kita dalam pengurusan administrasi kependudukan. Nah, itu dia. Jadi mudah dijangkau dan responsif. Ini adalah satu keunggulan Paten Kali yang dibentuk oleh Dusdukcapil Kabupaten Deli Serdang. Oke Bapak, luar biasa. Nah, kalau berikutnya mungkin buat Pak Misra nih, kedepannya seperti apa harapan Bapak ini mungkin program Paten Kali ini Bapak? Barangkali harapan saya salah satunya jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang saat ini itu 2.104.779. Kepada seluruh masyarakat, memanfaatkanlah loket Paten Kali ini dalam pengurusan aktif. Tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dusdukcapil. Kemudian berharap jangan melalui calo. Jangan melalui calo. Calo ini yang bikin selalu masalah gitu. Benar. Jangan melalui calo pengurusan. Cukup di loket Paten Kali di kecamatan atau di kelurahan atau langsung ke petugas kita di Dusdukcapil. Saya terlalu sering menghadapi calo-calo yang bikin masalah gitu. Dan berharap saya bantu kami, masyarakat membantu kami agar tidak memanfaatkan calo atau perantara ini untuk pengurusan adpinduk. Sering semalam saja masih ada berkas yang memang dibuat-buat oleh si calo yang akhirnya yang bersangkutan dibayarin gitu, bayar. Ada yang sampai 200-300 ribu yang bikin yang dapat dia, yang rusaknya kami gitu. Benar. Dan masyarakat sebenarnya yang salah juga. Benar. Kita salahkanlah masyarakat itu. Sudah kita buat himbauan, kita permudah, kita buat berbagai program untuk supaya masyarakat terlayani, termasuk loket Paten Kali. Kita selain itu kan ada juga sadoku, siapkan dokumen pendudukan, ada juga jemput bola. Manfaatkan saja ini untuk kemudian ketika masyarakat membutuhkan pelayanan adpinduk gitu, supaya lancar, mudah seperti harapan Pak Bupati gitu. Kalau Pak Amos nih harapannya
program Paten Kali ini ke depannya seperti apa? Harapan kita nantinya 22 kecamatan dapat melaksanakan Paten Kali di masing-masing desanya, ya, sehingga Paten Kali ini tidak hanya dirasakan oleh sebagian desa yang 26 tadi, tetapi katakanlah kalau boleh semua desa ya dapat melaksanakan ini, sehingga kedepannya frekuensi masyarakat yang datang ke Distrik Capil akan jauh berkurang, sehingga dapatlah terhindar calo seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Tapi satu yang paling penting yang harus diingat adalah seluruh pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, itu dia, luar biasa. Jadi sebenarnya Paten Kali ini memang dibuat untuk mempermudah masyarakat, Bapak ya. Nah, dipersulit oleh calo, Bapak ya. Luar biasa, karena Paten Kali sampai ke desa-desa memang tugasnya untuk mempermudah masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, jadi lebih irit ya. Nah, itu dia lebih nggak keluar biaya gitu kan, langsung ke desa-desa terdekat. Nah, luar biasa. Nah, itu jadi kita manfaatkan, luar biasa yang disampaikan Pak Misal. Oke, mungkin yang terakhir Pak Misal, apa hal yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, Bapak yang nonton kita, Bapak? Kepada masyarakat Deli Serdang, sampai saat ini kita memang masih ada sekitar 30 ribuan lagi yang belum terekam ya Pak ya. Khususnya barangkali di pusat-pusat yang belum terekam ini ada di sekolah-sekolah. Mohon juga bantuan sekolah, bahkan desa nanti yang mungkin masih banyak yang belum terekam, terdata penduduknya, untuk kemudian bila penting mengundang kami untuk hadir membuka pelayanan di desanya atau di sekolahnya, agar semua penduduk Kabupaten Deli Serdang bisa terdata dengan baik. Kan Pak Bupati juga, bahkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang kan sudah memprogramkan UHC ya. Benar. Kalau nggak terdata ya mustahil dapat pelayanan UHC tadi, pelayanan kesehatan, pelayanan di Paskes, mustahil mereka dapat apabila tidak terdata dengan baik. Jadi mohon bantuan sekolah, kepala desa, lurah, dan tentu seluruh lapisan masyarakat agar melakukan perekaman, manfaatkan, bisa datang langsung ke kantor Distrik Capil di kecamatan tadi, di 19 kecamatan kecuali Gunung Meriah, Beringin dan Kutalim Baru, lakukan perekaman, lakukan pendataan agar tercatat, terdata induk kita semua, supaya bisa mendapatkan pelayanan yang lain, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan macam-macam. Sekali lagi himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang, manfaatkan loket Paten Kali ini dan pelayanan adpinduk pada seluruh loket, baik itu di kabupaten yang 16 loket, kemudian di 22 kecamatan, dan di loket Paten Kali desa dan kelurahan itu semuanya pelayanannya gratis ya, gratis gitulah. Jadi hindari calo, datanglah dan manfaatkanlah loket yang ada. Oke, Pak Mus, ada yang mau ditambahkan? Yang perlu saya tambahkan sedikit tentang marilah kita sebagai penduduk Kabupaten Deli Serdang peduli untuk administrasi kependudukan keluarganya, dan satu pesan kami, uruslah sebelum perlu. Sebelum perlu. Iya. Itu ya, luar biasa ya. Jadi memang pada dasarnya uruslah sebelum perlu itu sangat penting. Ya. Apalagi tadi ada sampai 3.000 Pak ya. 30-an ribu lagi. 30-an ribu belum melakukan perekaman. Nah itu terkadang banyak terjadi di lapangan, justru udah mau sakit ini ya, mau menggunakan pelayanan BPJS, tapi tidak ada kependudukannya, kesehatan pendudukannya. Nah ngurus KTP ya di hari-hari juga Bapak ya. Nah itu pelajaran buat masyarakat kita semua ya. Bahkan udah di rumah sakit dulu baru yang banyak, karena kita juga ada saduku itu ya. Benar Pak. Di rumah sakit baru kita dilakukan. Udah mau ada yang bahkan sampai
berhari-hari urusannya karena urusan induknya nggak jelas. Benar. Nah tadi ada juga saudoku, ada juga jemput pula Bapak ya. Iya. Jadi memang data kita ini yang dijemput ke rumah. Kalau memang betul-betul kita nggak mampu untuk ke desa melakukan administrasi catatan sipil kita, nah itu luar Bisa biasa. kita langsung ke rumahnya. Bisa langsung ke rumahnya, itu tadi Bapak. Benar. Benar. Nah, jadi buat Ada pelayanan kita yang seperti itu. ya benar. Jadi informasi buat masyarakat. Jadi nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dan jangan pernah gunakan jasa calo Bapak. Iya. Justru maka mempersulit kita. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sudah hadir nih Pak di podcast kita. Terima kasih, pembahasan kita luar biasa hari ini Bapak. Mudah-mudahan kedepannya buat ada dinas capil sukses terus Bapak ya. Makasih Pak Selvin. Dan hari ini bisa harapannya memang sering-sering seperti ini Pak. Benar. Tapi tentu terbatas ya Pak ya. Benar, Terbatas supaya penyampaian informasi seperti ini atau sosialisasi macam ini bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Benar. Karena memang dinas capil juga banyak mengedukasi buat masyarakat dan berbagi informasi. Jadi masyarakat selalu tiap hari itu sebenarnya ada aja keperluannya untuk pelayanan pencatatan sipil ini gitu kan. Luar biasa Bapak, terima kasih Bapak. Oke, kepedulian Bapak Bupati kita terhadap masyarakat Deli Serdang terbukti dengan adanya program Paten Kali yang mana semua tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam bentuk pengurusan dokumen kependudukan, dan itu sesuai dengan visi dan misinya Bapak Bupati, sehat pelayanan publiknya. Dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Asrudin Tambunan dan Bapak Lomlom Suwondo, dan sukses terus untuk Dukcapil Kabupaten Deli Serdang. Saya Kelvin, mewakili Bapak Misran Sialoho dan juga Bapak Amos dan seluruh kru yang bekerja, mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Bye-bye.